kasih untuk Roh Kudus-Mu yang boleh diam dan tinggal di dalam diri kami. Roh Kudus inilah yang membangkitkan Yesus dari kematian ya Tuhan. Kalau roh yang ada dalam diri kami adalah roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, maka roh ini akan membangkitkan kami. Sanggup membangkitkan lagi hidup kami Tuhan. Sanggup ya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk bangkit ketika kami jatuh, ketika kami gagal, ketika kami difitnah ya dengan segala yang jahat. Biarlah ya Tuhan, hari ini dalam renungan ini Tuhan, kami minta kuasa Roh Kudus, beri kami kemampuan untuk bangkit. Ya Tuhan, kami tidak mau berpikir kami menjadi korban, tapi kami ingin ya Tuhan berpikir kami adalah pemenang. Kami ingin terus dituntun oleh Tuhan dan selalu berada di jalan kemenangan. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, berikan ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru. Biar kami akan memperbaharui ya Tuhan pola pikir kami, sikap hati kami, dan kemampuan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin belajar dari Tuhan. Kami ingin duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Bicara buat kami, ajari kami Tuhan. Latih kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, saluran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku sepakat bersama dengan anak-anak-Mu yang sedang bergumul hari-hari ini. Mereka yang sedang jatuh, sedang gagal, sedang lelah, sedang lemah. Aku berdoa Tuhan, beri mereka Tuhan kuasa kasih untuk mereka berharap lagi, bangkit lagi Tuhan, percaya lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Kau sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang terluka. Sembuhkan mereka yang terluka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hati mereka akan penuh dengan rasa syukur, pujian, penyembahan kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa, ya Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, terbaring sakit hari ini Tuhan, sembuhkan. Ya Tuhan, kami sedang bergumul dengan keluarga kami yang sedang sakit. Kami percaya mujizat masih ada buat kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya akan berikan judul khotbah saya, yaitu tentang 4 elemen kunci hidup berkemenangan. Maksudnya gini saudaraku ya. Kalau kita coba saudara mulai pikirkan, dalamkan, renungkan ayat ini saudara, atau saudara bisa catat dan pelajari lebih lagi ya. Kalau kita punya 4 elemen ini, saya yakin saudara, kita akan mudah ketika Tuhan mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita akan mudah sekali untuk bangkit. Katakan amin. Karena di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 itu dikatakan begini. Tuhan menetapkan apa? Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, yang kita mau pelajari hari ini adalah, ya kan, Tuhan tuh mau nopang kita, tapi kemampuan untuk bangkit tuh nggak ada. Banyak. Sehingga banyak jatuh aja gitu saudaraku. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara ya tuh 4 elemen ini. Saya teringat pada waktu nyusun khotbah ini saudara, perkataan daripada seorang hamba Tuhan ya, yang sudah menangkan mungkin ratusan ribu jutaan laki-laki saudara, ya kan, dengan pria sejatinya namanya Edwin Louis Cole. Dia berkata begini saudara, dia tulis juga ada bukunya, judulnya gini, seorang pemenang bukan seorang yang tidak pernah gagal, tetapi seorang yang tidak pernah menyerah. Bagaimana kita bisa punya kekuatan untuk tidak menyerah ketika kita menghadapi situasi sulit? Entah karena kena sakit, ya, kena dalam hubungan keluarga, rumah tangga, cerai apa lanjut, nah, gitu bisa contohkan seperti kan, berhenti atau lanjut di kerja karena udah nggak kuat kerja. Banyak kan kayak gitu saudara. Kekuatan untuk tidak menyerah ini yang membedakan
seseorang itu bisa menjadi seorang pemenang atau pengecut. Gitu saudaraku. Nah hari ini kita harus sadar, sesadar-sadarnya udah tahu ya bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh, yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tulis begini saudara, kita semua bisa gagal. Termasuk orang yang bersama kita, dia bisa gagal. Kalau kita bisa gagal, Tuhan mau kita bangkit. Ketika orang yang bersama kita dia gagal, kita juga mau angkat dia dong. Katakan amin. Bukan malah injak dia, biar dia tetap ada di bawah. Itu tidak juga, tidak mau seperti itu. Yang kedua, saudaraku, kita bisa saja difitnah segala yang jahat dari orang. Kita gak bisa buat, gak bisa bungkam mulut orang. Dia punya pandangan, saudaraku. Tapi Alkitab bilang, saudaraku, kita tahu firman adalah berbahagialah kamu, bersukacitalah kalau kamu difitnahkan segala yang jahat. Itu jadi, nah ini kita kan. Yang ketiga adalah, saudaraku, kita bisa menjadi lemah dan jatuh. Tapi kalau kita punya 4 elemen kunci ini, coba nanti doakan, pikirkan, minta Roh Kudus ajari. Saudara yang kembangkan 4 hal ini. Saya yakin mudah sekali saudara akan bangkit. Katakan amin saudara. Gak mungkin bisa menyerah. Karena orang yang seorang pemenang, ya kan, bahkan kita lebih dari pemenang, itu bukan orang yang pernah gagal, bisa jatuh, saudaraku, bisa lemah, saudaraku, tapi dia tidak pernah menyerah. Hal-hal apa yang membuat kita tidak mau menyerah, saudaraku? Yang pertama adalah kita harus, ya kan, saudaraku. Yang pertama adalah apa? Pola pikir atau mindset. Pola pikir itu apa, saudara? Cara kita memandang masalah dan tantangan. Cara kita memandang, ya, bagaimana kita memandang masalah atau tantangan dalam hidup kita. Apakah kalau kita kena masalah, kena kesulitan, ngalami kegagalan, kita pikirnya apa? Apakah itu adalah akhir dari hidup kita? Ya akhir segalanya. Ya sudah, menyerah itu. Kalau misalnya konflik di rumah tangga, ya udah cerai aja, gampang sekali ngomong seperti itu. Saya berdoa, saudara yang sudah ikutin menara doa secara rutin, tidak mudah menyerah. Ketika dimarah sama bosnya karena buat salah, ini kita yang salah, ya kan, langsung aku keluar saja. Ini kan menyerah, ya kan saudara. Apalagi nggak salah, disalahin, langsung nyerah. Enggak, disalahin gak salahin, ya, salah atau gak salah, tapi disalahin, bisa gak kita, karena kita punya apa? Pola pikir, cara pandang. Aku nih kerja bukan untuk terus perasaan happy terus. Aku kerja untuk cari nafkah buat anak istriku. Gak peduli aku dimaki, gak peduli aku disalahin, mau salah mau benar aku disalahin. Aku mau kerja di situ. Kalau dia punya pola, ini namanya pola pikir, katakan amin. Ya saudaraku, ya kan? Ketika kita ada masalah, kita bisa berpikir gini saudara. Nah ini adalah kesempatan baru untuk belajar dan untuk bertumbuh. Jadi kalau saudara mau menjadi orang yang tidak mudah menyerah, perhatikan pola pikir saudara. Pola pikir kita ini bisa, ini adalah lensa. Lensa saudara apa? Ini lensa ya. Lensa batin yang menghubungkan iman kita dengan kenyataan hidup. Katakan amin. Kenyataannya begini. Kenyataannya sakit. Tapi aku percaya oleh bilur-bilur Yesus aku telah itu kan pola pikir. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ya. Amsal 24 ayat 16 katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Nah ini orang benar. Orang benar adalah orang yang punya pola pikir yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Artinya apa saudara? Baru ribut sedikit, cerai aja dah. Baru dimarahin sedikit, aku keluar aja dari gereja dah, aku gak mau pelayanan lagi. Itu namanya orang fasik yang akan roboh dalam bencana. Buat dia bencana nih, kena marah.
Saya ngerti, apalagi yang lain-lain kita bahas. Wah, utang gak bisa bayar segala macam, udah bunuh diri aja. Ini namanya roboh. Kita harus punya pola pikir. Katakan pola pikir. Nah, Alkitab katakan saudaraku ya, ini bicara tentang anggaplah, itu kena pikirkanlah. Jangan pikir yang negatif, tapi pikir ada maksud apa nih Tuhan. Coba Yakobus 1 ayat 2 dan 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, baca keras. Anggaplah sebagai suatu, kalau menganggap itu bukan itu, betul gak saudara? Anggaplah saya ini saudaramu, tapi kita kan bukan saudara. Anggaplah aku ini orang tuamu. Oke. Anggaplah aku ibumu. Nah, gak pernah melahirkan, tapi anggap. Saya ngerti. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Itu kan pola pikir, anggap. Betul gak saudara? Yang kalau bisa kita gak menganggap sebagai kebahagiaan, namanya pencobaan. Ya susah, kita bilang bukan kebahagiaan, penderitaan ini. Saudara bisa mengerti, isi katakan amin. Ya. Anggaplah, ya kan? Sebab kamu tahu. Nah, dia dijelasin nih, ya, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Wah, nggak ada yang bisa ngalahin orang tekun, saudaraku. Betul gak? Orang tekun itu, tidak terkalahkan. Itulah kunci untuk tidak mudah menyerah, tuh tekun kan. Tapi untuk bisa jadi punya tekun, kita harus bisa menganggap dulu. Lalu bisa melihat bahwa pencobaan ini, penderitaan ini adalah ujian iman. Ujian bisa gagal, bisa lulus. Betul gak saudaraku? Kalau gagal, remedi, ulang lagi untuk kita bisa. Kalau udah berhasil ujian ini, menghasilkan apa? Ketekunan menghasilkan apa? Buah yang matang, kedewasaan. Saudara, supaya kamu menjadi apa? Sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Coba lihat sini, ada contoh. Contoh misalnya Raja Saul dan orang Israel. Waktu mereka lihat Goliat, saudara, yang mengintimidasi dengan kata-katanya. Mereka melihatnya apa saudara? Ini adalah raksasa yang menakut. Mereka punya pola pikir apa? Ketakutan. Tetapi saudara tahu, Daud, ini contoh yang gampang. Pola pikir Daud, karena dia sering sendiri di padang gurun, hanya bersama dengan kambing dombanya. Kambing dombanya tuh sering datang penyamun misalnya kan, mau ambil, dia hadapi orang itu. Saudaraku, dia bergulat dengan orang itu untuk melindungi daripada ternaknya dia. Kadang datang singa, kadang beruang, dia pasang badan. Jadi dia udah terbiasa dengan kesusahan, penderitaan. Saya bisa ngerti. Tujuannya untuk apa? Melindungi yang ada. Ketika dia datang ke lembah Tarbantin, dia lihat Goliat yang terus mengintimidasi. Naluri gembalanya keluar. Karena itu adalah satu kebiasaan dia. Saudara, rutinitas dia. Yaitu apa saudara? Ketika datang ancaman, dia berusaha untuk lindungi kawan terbang. Dia melihat Israel sebagai apa? Kawanan domba dia. Kawanan domba Allah. Lalu datang ancaman saudaraku. Dia pasang badan. Dia lihat ini orang sudah menghujat Allah Israel. Saya sangat, dia hadapin. Itu namanya pola pikir. Saudaraku. Roma 12 ayat 2 katakan apa saudara? Ya, kita suruh memperbaharui terus pola pikir kita. Supaya saudara apa? Pikiran kita, omongan kita, kelakuan kita tidak seperti orang dunia. Roma 12 ayat 2. Saudara, nah sekarang pertanyaannya begini. Saudara tahu gak sih pola pikir? Apa beda pola pikir dengan pikiran? Ya, mindset sama thoughts itu beda. Ya, jadi pola pikir itu terbentuk, saudara tahu nggak? Dari apa yang kita pikirkan setiap hari, setiap jam, setiap saatnya, itu pola pikir. Saya sangat ngerti. Kalau yang kita pikirin terus, kita pikirin seseorang misalnya
Orang ini baik, dia sering bantu, sering tolong, sering nasehatin saya bisa jadi begini, dialah yang tolong, dialah yang angkat saya, segala macam. Saudara kan mikirkan, itu namanya thought. Ketika saudara melihat dia, saudara secara utuh, lalu dia mengalami kegagalan, pola pikir saudara apa? Aku akan bela dia waktu dia gagal, waktu dia jatuh, waktu dia kurang. Karena dia orang baik. Saudara ketiga, pola pikir kita, ya saudara, itu akan menentukan apa? Keputusan apa yang kita ambil, perkataan apa yang kita keluarkan, dan tindakan apa yang akan kita buat terhadap orang itu. Yang ketiga, katakan amin, saudara. Ya dah. Kalau misalnya pikiran kita, yang kita pikirin misalnya, orang ini udah nyakitin aku, dia sudah buat jahat, dia udah curi uang saya, ya kan? Dia sudah hancurkan rumah tangga saya, dia sudah rebut jabatan saya, segala macam. Alangkah jahatnya dia. Tiap hari dipikirin seperti itu, saudara. Itu namanya thought, itu namanya pikiran. Akan terbentuk jadi pola pikir. Ngerti saudara? Satu hari kesenggol sama dia nyenggol saudara. Apa yang terjadi? Reaksi saudara tujah. Kenapa gue bisa tujah? Karena sudah tanam benih. Ngerti ya saudaraku? Benih yang namanya pikiran. Benih adalah pikiran adalah benih, pola pikir itu adalah buahnya. Ada kan orang kalau apa-apa kalau mikir negatif terus, kalau ngomong negatif terus, itu pola pikir. Karena saudara, makanya Paulus dia jelaskan saudara dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Nah ini penting, makanya kenapa kok tiap hari harus menara doa. Menara doa bukan denger sini langsung lewat gitu loh saudara. Coba kita lihat sini, kita baca sama-sama yuk. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Ini tentang pikiran dan pola pikir. Saudaraku, ini akan mempengaruhi nanti saudara. Saudara akan jadi apa, punya apa, bersama siapa, dan ada di mana. Itu pola pikir. Kalau bisa jatuh bisa cepat bangkit gak? Itu pola pikir. Kalau jatuh tergeletak, itu pola pikir. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang ini harus dipikirkan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Sekarang yang saudara, saya mau nanya saudara, kalau saudara mengalami konflik di rumah tangga suami dan istri, pikiran-pikiran apa yang saudara harus tabur supaya saudara punya pola pikir yang membantu saudara untuk pemulihan hubungan rumah tangga? Saya ngerti maksud saya gitu. Katakan amin. Kalau yang pikiran yang kita pikirkan adalah aku salah pilih pasangan hidup, aku salah nikah, dia rupanya cak ini, cak itu, ma ini, ma itu. Nyesel nih anakku nih. Terus kita mikirnya seperti itu. Tak lama cerai itu. Pola pikirnya cerai pasti. Senggol dia salah sedikit ngomong, langsung ngomong cerai gitu. Tapi kalau saudara tanamkan pikiran, oke dia gagal. Tapi paling tidak kita coba mikir dulu kita ketemu dia. Kita jatuh cinta sama dia. Kebaikan-kebaikan yang dia pernah tabur buat dia. Itu yang kita pikirkan satu-satu. Kita lihat juga ini anak-anak. Ya kan? Anak ini bisa ada karena dia. Betul gak? Ya dah. Anak yang saudara cintai itu karena ada dia. Kalau udah kata dia, udah ada anak ini. Terus saudara pikir, anak ini mau jadi apa? Gak bisa kita urus sendirian. Dia butuh sosok daripada mamanya atau bapaknya. Gak bisa kita sendiri. Nah, kalau saudara bentuk-bentuk terus pikiran seperti ini, pola pikirnya apa? Aku akan ampuni dia. Aku akan berikan kesempatan bukan kedua. Aku berikan kesempatan yang 2 miliar kali. Bukan 2 kali, bukan 20 kali, bukan 200 kali, bukan 2000 kali. Saya ngerti maksud saya sini, katakan amin. Karena pola pikirnya itu kasih. Ya, baca lagi, yuk. Ayat 9, 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku. Apa?
Lakukanlah itu. Yang ayat 8, pikirkan itu, saudara. Lalu dia bilang lagi, saudaraku, ya kan, lakukan itu. Kalau kamu pikirkan dan lakukan ini, maka Allah, sumber damai sejahtera akan hidup saudara lagi. Tidak lagi tergantung daripada kelakuan orang, keadaan di luar. Tapi saudara, karena saudara punya damai sejahtera. Saya bisa ngerti. Jadi saya rangkum begini. Pola pikir itu terbentuk dari pikiran apa yang kita pikirkan. Yaitu apa? Apa yang telah kamu pelajari. Apa yang kita pelajari? Dari media sosial, dari gereja, dari menara doa. Apa yang kamu pelajari? Itu yang kamu pikirkan, ya kan? Yang kedua, apa yang telah kamu terima. Pelajari, ada yang kita pelajari, ada yang kita gak mau terima itu. Betul gak saudara? Dengar nih, kau tahu gak, si A ini, kawan kau ini, dia ngomongin kamu, dia fitnah kamu, ngomongnya jahat dia. Saudara dapatkan pengetahuan ini, betul gak saudara? Pengetahuan tentang ada orang memfitnahkan segala yang jahat tentang saudara. Pertanyaannya adalah apa? Yang kedua, saudara mau terima gak omongan itu? Kalau saudara terima, hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Tergantung. Kalau terima, itu jadi benih. Sehingga pola pikir saudara akan berubah terhadap siapa? Terhadap orang yang ceritakan. Rupanya dia fitnah orang ini, teman kita nih. Orang itu udah tahu apa-apa. Ngomongnya, ngerti gak saudara? Kita udah kejebak. Apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat pada semuanya terbentuk. Jadi saya sudah dapat gak tentang pola pikir? Katakan amin. Ini peperangan rohani di sini, betul gak saudaraku? Jadi apa yang tertabur? Saudara mau cepat bangkit gak? Perhatikan apa yang saudara pikirkan. Itu akan jadi pola pikir. Thought menghasilkan mindset. Bahasa Inggris seperti itu, kurang lebih. Yang kedua adalah apa saudara? Sikap. Saya tulis sikap ini atau attitude-nya adalah apa? Bahasa hati. Bahasa hati. Saudaraku, ya. Bahasa hati itu bisa ditunjukkan berupa apa saudaraku? Respon emosional dan perilaku kita terhadap situasi yang tidak bisa kita ubah. Itu sikap. Ya, reaksi emosional dan perilaku kita terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah. Kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita. Perhatikan saudara, omongan orang, keadaan, keputusan pemerintah segala macam, kita mungkin gak bisa kontrol itu saudara. Tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Nah itu yang namanya sikap. Saudara bisa ngerti? Contoh Ayub. Ayub tidak bisa mengontrol kalau tiba-tiba anaknya yang 10 orang mati mendadak. Semua hartanya kebakar. Dia gak bisa kontrol itu saudaraku. Dia kena penyakit saudaraku dalam 1 hari. Ya kan? Nah Ayub dia punya alasan. Untuk apa? Untuk marah, untuk menyalahkan Tuhan, untuk berputus asa, untuk nyerah. Atau mau bunuh diri. Bisa, ada alasan itu. Tapi apa yang membuat Ayub saudaraku? Dia tidak mau menyerah. Dan kita tahu kalau lihat kisah Ayub saudaraku, Tuhan pulihkan Ayub, berikan apa yang hilang 2 kali lipat. Karena pertama dia punya pola pikir, mindset yang benar. Katakan amin. Dia tahu akan Tuhan, dia kenal Tuhan. Mindset dia pikiran yang dia pikirkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudara bisa ngerti? Sehingga apa saudara? Sikapnya, attitude-nya, bahasa hatinya adalah Tuhan. Saudaraku, ya, cara dia merespon perilaku dia di tengah. Alkitab katakan di Ayub 1 20-22, Ayub sujud menyembah. Ayub memilih berkata yang benar tentang Tuhan. Kita baca yuk 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian apa? Sujudlah ia dan menyembah. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku,
dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara, respon Ayub apa saudara? Ayub sujud menyembah. Ayub memilih berkata yang benar tentang Allah. Saudara, sikap Ayub yang benar inilah yang menyebabkan tangan Tuhan bekerja untuk apa? Memulihkan keadaannya, memberi 2 kali lipat dari kepunyaan dahulu, dan memberkati hidup Ayub. Katakan amin. Tidak peduli saudaraku seberapa buruk situasi saudara hari ini, sikap ini penting. Katakan amin. Sikap ini lahir dari apa? Dari mindset. Ya, sikap bersyukur. Kalau saudara selalu berpikir yang baik, pasti ada rasa syukur. Kalau yang jelek terus, yang keluar pasti apa? Pola pikirnya mengeluh, marah. Sikap itu penting. Sikap menyembah. Saudaranya menyembah. Karena kita tahu, yang kita pikir ada Allah itu tidak pernah salah memperlakukan aku. Yang ngerti katakan amin. Ya, coba belajar. Sikap rendah hati, jangan keras, jangan sombong. Sikap percaya, sikap menaruh harap pada Tuhan. Itu adalah apa? Perisai terbaik saya tulis. Pertama apa? Mindset. Yang kedua attitude. Yang ketiga apa? Skill. Yang buat kita bisa mudah bangkit itu adalah apa? Skill. Skill itu apa sih? Bakat atau kemampuan praktis yang kita latih, yang kita belajar dan kita kembangkan. Saudara punya skill apa? Mungkin ada beberapa saudara mungkin punya kemampuan berkomunikasi. Ya, ada yang pinter bernegosiasi, pinter memasak, skillnya masak atau coding, bermain musik, apapun itu namanya skill. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara punya mindset yang firman, mindset iman, saudara punya sikap iman. Dengar baik saudara, plus saudara tambahkan dengan skill. Ya, dengar baik. Ketika saudara mungkin usahanya bangkrut, ketika ada proyek saudara yang gagal, atau saudara harus mulai lagi dari nol, skill ini jadi bekal buat hidup saudara. Setuju katakan amin. Saudara pernah baca gak? Atau pernah tahu gak? Menonton atau gimana? Ada kisah, ini kisah nyata. Seorang pengusaha sukses, dia belum terlalu tua ya saudaraku ya. Dia sukses di satu kota di Amerika. Saudaraku ya. Dia mau membuktikan begini. Apakah keberhasilan saya ini ya kan bisa bisa terjadi juga ketika saya pindah kota ke tempat di mana aku nggak punya temen, nggak punya jaringan, nggak punya apapun. Yang ada cuman yang di dalam. Yaitu apa? Mindset, attitude, skill. Ya, karakter. Yang 4 nih karakter. Nanti kita bahas. Aku cuma punya 4 ini. Bisa nggak ya? Dicoba. Dalam tempo sekian tahun. Dia dari nol loh. Itu dia bisa bangkit. Dia bisa bangun lagi jaringan bisnisnya. Bahkan yang baru. Jadi saudaraku, orang bisa tinju saudara sampai saudara KO. Kalau saudara punya 4 ini. Pola pikir, attitude, skill, karakter. Saya yakin itu tangan Tuhan cepat banget ngangkat saudara. Dalam segala aspek. Dalam segala aspek. Katakan amin. Yang jadi masalah adalah kenapa orang tetap ada di posisi itu terus. Secara rohani lah. Secara hubungan keuangan, segala macam. Karena tidak pernah memperbaharui. Saudara bisa menganggap sini, katakan amin. Skill itu penting saudaraku. Saya kasih contoh tentang Yusuf. Yusuf saudaraku. Kita tahu bahwa Yusuf itu, dia kan apa saudara? Difitnah. Ya, dia dijual sebagai budak. Dia di penjara. Dia kehilangan apa saudara? Status sebagai anak itu hilang. Jadi budak tuh gak ada masa depan lah. Nol sudah masa depan. Saya bayangin, setelah jadi budak difitnah, dimasukin penjara.
hilang semua. Dia dengar udah gak ada apa-apa. Tetapi satu hal, sementara dia dijual jadi budak, sementara dia jadi budak, dia kembangkan apa saudara? Skill dia. Yang kedua, dia kembangkan apa saudara? Ketajaman karunia roh. Dua. Skill untuk hidupnya dia, kemampuan untuk mengatur rumah, bekerja dan lain sebagainya, itu penting. Hubungan sama Tuhan, dia minta karunia roh. Dia minta karunia roh. Ketajaman untuk bisa membedakan. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Waktu dia, akhirnya apa? Waktu dia jadi budak, Potifar, Alkitab katakan, Potifar berikan dia kepercayaan, kau kelola rumah saya. Semua dalam kuasa kamu. Kecuali istri saya, dia bilang. Dan dia ikutin itu. Istrinya, saudaraku, fitnah dia. Dia dibuang jadi apa? Narapidana. Waktu dia jadi penjara, dia kembangkan skillnya. Dia latih terus ketajaman rohani dia. Saudara, kepekaan dia dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, sehingga dapat karunia. Di penjara, kepala penjara, saudaraku, kasih kepercayaan seolah-olah ini narapidana yang merangkap sebagai apa? Kepala penjara. Dia kelola semua. Dia ngerti tentang SDM, dia ngerti tentang sistem, dia buat segala macam. Saudara, dia rombak semua. Dia latih, dia belajar, dia pertajam. Selain daripada itu, dia terus tajamkan tentang apa? Karunia penglihatan dia. Karunia menafsirkan mimpi. Dia dari awal dia punya talenta mimpi. Dia dikasih mimpi oleh Tuhan. Saudaraku, dia bisa tafsirkan itu segala macam. Itu dia doakan terus. Dia latih terus. Pada waktunya, pada waktu Tuhan yang terbaik, ada tangan Tuhan angkat dia. Betul saudara? Angkat Yusuf dari penjara menjadi seorang apa? Perdana Menteri. Katakan amin. Dia orang nol. Kata kuncinya apa saudara? Pola pikir. Apa kedua? Sikap hati. Yang ketiga apa? Skill. Saya mau kasih contoh lagi tentang Musa. Musa, saudaraku. Kalau saudara baca Kisah 7 ayat 22, ini perkataan Stefanus. Ini menjelaskan buat kita siapa Musa sebenarnya. Kita baca sama-sama ayatnya. Kisah 7 ayat 22. 1, 2, 3. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam apa? Perkataan dan perbuatan. Saudara sini. Musa gak ujuk-ujuk dia jadi pemimpin besar, saudaraku. Rupanya Tuhan latih dia, siapkan dia untuk 40 tahun yang pertama dalam hidupnya, saudaraku. Ya, sebagai anak putri Firaun, saudaraku, dia dapat pengetahuan, mendapat pendidikan pada waktu itu tentang intelektual, karena Mesir kan salah satu apa? Peradaban paling maju pada masa itu di dunia, saudaraku. Dia belajar segala macam ilmu. Yang kedua juga dia latih belajar tentang apa? Keahlian militer dan kepemimpinan. Karena sebagai anak putri Firaun pasti dapat pelatihan yang ketat seperti anak raja Inggris gitu, saudara. Mereka pasti dilatih secara militer juga. Sekolahnya di Eton, ya kan? Eton School. Itu yang terbaik. Itu seperti itu. Terus militernya Kopassusnya, saudara. Itu dilatih. Musa pun seperti itu, saudaraku. Ya, itu pun. Jadi dampaknya apa? Dia terampil secara militer, juga dia terampil secara administrasi untuk ngatur, saudara, manajemen sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Dan dia juga belajar segala hikmat Mesir. Itu artinya apa? Dia belajar tentang apa, saudaraku? Tentang spiritual atau keagamaan Mesir. Makanya dia tahu dewa-dewa. Ada 10 dewa yang sangat berpengaruh di dalam pikiran orang Mesir pada waktu itu. Dan pasti ada dialog, ada doa dia kan. Ini 10 penguasa ini harus ditaklukkan. Dan Tuhan berikan 10 tulah. Untuk membatalkan kuasa daripada 10 dewa ini. Saya ngerti, sini katakan amin. Jadi semuanya tuh Tuhan tuh bekerja relate. Sesuai dengan apa, saudara? Pola pikir kita, sikap kita, skill kita, dia akan kerja seperti itu. Katakan amin. Saya melihat hamba-hamba Tuhan juga gitu. Dia bisa dipercaya. Kalau dia nggak pernah belajar, melatih, mengembangkan diri,
pelayanannya secuil itulah. Apalagi udah malas belajar lagi, makin nyusut. Tapi kalau dia terus belajar, Tuhan akan kembangkan. Saudara bisa ngerti sih, katakan amin. Jadi Tuhan tuh harus lihat dulu apa landasannya untuk dia bisa kerja dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau, jadi gini saudara, kalau kita ingin selalu berada di jalan kemenangan, kita harus memiliki skill yang unggul dan karunia roh yang apa? Yang tajam seperti Yusuf. Oleh sebab itu, pastikan kita ini orang yang suka belajar, berlatih, atau melatih skill dan karunia roh kita. Katakan amin saudara. Saya lihat orang hamba Tuhan, termasuk hamba Tuhan juga. Dia harus tahu skill bagaimana, skillnya manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusianya. Itu dua ini, ya kan? Selain punya karunia roh. Kalau cuma bisa khotbah doang tapi gak bisa ngaturnya, Tuhan gak percayaan besar. Saudara bisa ngerti sini katakan, amin. Begitu dengan rumah tangga. Saudara mau rumah tangga saudara dipercaya dengan kekayaan, dengan segala macam. Itu tergantung saudara. 4 ini gak bisa hilang. Ngerti gak saudara? Taruhlah semuanya diambil dalam hidup saudara. Ya kan? Harta diambil banyak. Kayak Ayub. Semua Ayub. Tapi yang 4 ini kan gak bisa dicuri. Betul gak? Pola pikir gak bisa dicuri. Sikap hati gak bisa dicuri. Betul gak? Skill gak bisa dicuri. Yang keempat apa? Karakter gak bisa dicuri. Orang bisa ambil semua jabatan kita, pelayanan kita. Orang bisa ambil uang kita. Orang bisa hancurkan nama baik saudara lewat fitnah yang jahat. Tetapi kalau saudara punya 4 ini, itu gak bisa diambil. Itu akan bisa buat saudara bangkit. Yang keempat adalah karakter. Ini terakhir. Saudara diberkati dengan pesan ini. Ini harus ada gitu buat kita. Jadi kita gak usah takut, gak usah goncang gitu. Ini yang fondasi kita di sini. Fondasi kita sini. Karakter yang keempat. Dasar firmannya apa? Matius 5 ayat 8. Kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang apa? Yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Suci hatinya. Dalam terjemahan Alkitab yang lain apa? Integrity, integritas. Tulus, jujur, benar gitu saudara. Ya kan? Kamu akan bisa lihat Tuhan. Masih lihat Tuhan gini. Ini Tuhan ini. Ini kebaikan Tuhan nih. Ini ada Tuhan nih. Sedang bekerja untuk ngajar saya. Yang ketiga katakan amin. Karakter. Katakan karakter. Karakter itu apa sih? Ya saya tulis begini. Karakter adalah integritas. Katakan integritas. Mentalitas itulah karakter. Ya. Apalagi moralitas. Itu karakter. Dalam terjemahan lain lagi saya tulis begini. Karakter ada nilai-nilai. Nilai-nilai inti yang kita pegang teguh. Apa nilai inti yang saudara pegang teguh? Tulus, jujur, suka damai. Itu coba nilai inti yang saudara pegang. Firman. Maka saudara akan punya masa depan. Yang ketiga katakan amin. Nilai inti itu yang namanya karakter. Ya. Karakter adalah siapa kita saat tidak ada yang melihat. Karakter yang kuat ini adalah jangkar yang menahan kita ya saat ombak, godaan dan kesulitan menghajar kita. Nah, saudara, jadi contohnya saudara ya, itu Daniel. Daniel tuh karena dia punya karakter saudaraku yang kuat. Saat itu dia harus ambil keputusan, tetap berlutut menyembah Tuhan Allah Israel seperti biasa atau nyembah raja. Daniel tetap memilih untuk apa? Menyembah Tuhan Allah Israel. Meskipun ancamannya adalah apa? Dilempar ke gua singa. Dia tetap doa. Dan saudara tahu, karakternya yang tidak mau kompromi ini, ya saudaraku, maka Tuhan selamatkan Daniel. Dan akhirnya saudara, raja sendiri memuliakan Allahnya Daniel. Katakan amin. Nah, karakter itu biasanya diuji saudara. Diujinya apa saudara? Kita bisa lihat karakter orang pada waktu dia apa? Sendirian, gak ada yang tahu. Di depan ada duit, tapi bukan duit dia. Ngerti gak saudara?
Di depan adalah milik orang. Ngerti gak? Dan gak ada yang lihat nih. Waktu saudara sendirian, apa yang saudara buat, itu karakter. Yang kedua adalah apa? Karakter diuji dengan apa? Kekuasaan. Makanya saudara, kalau mau lihat orang tuh, kita lihat, kasih dia kekuasaan katanya. Gimana kelak ininya dia. Karena banyak kan orang-orang kita bilang, wah ini orang yang rendah hati, orang yang nggak mungkin korupsi lah. Anaknya aja jualan martabak. Segala macam nggak mungkin. Wah sederhana, naik pesawatnya ekonomi loh. Orang begitu, betul nggak saudaraku? Kekuasaan, karakter itu ya kan diuji oleh Kalau sekarang setelah nggak jadi presiden ya tetap bisnis dong, jangan juga. Keluarnya buktinya duluan kan. Jadi karakter tuh bisa kita ini kan saudara. Harus sama karakter di panggung maupun di balik panggung. Itu karakter. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya, pelihara kejujuran, kesetiaan, integritas. Tanpa karakter, tanpa skill, tanpa mindset, attitude yang hebat, kita akan mudah apa? Rubuh. Katakan amin. Yuk Matius 7 ayat 24-25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas. Katakan amin. Jadi pesan Tuhan hari ini jelas ya saudara ya. Ya, jagalah, asalah, rawatlah keempat hal ini. Apa? Pertama saudara, mindset. Yang kedua apa? Attitude. Yang ketiga apa? Skill. Yang keempat apa? Karakter. Ya. Ketika dunia menjatuhkan saudara, ketika mereka merampas posisi dan jabatan saudara, ketika mereka menipu dan mencuri uang saudara, ketika mereka menghancurkan relasi saudara dan nama baik saudara, ingat, ada tangan Tuhan yang menopang. Ada tangan Tuhan yang akan mengangkat saudara untuk bangkit dan menjadi pemenang. Sebab Tuhan melihat iman saudara dalam mana dan di mana? Di mindset saudara, di attitude saudara, di skill saudara, dan di karakter saudara. Saudara diberkati dengan pesan ini, amin. Ini 4 ini penting. Kembangkan. Orang lain gak mau punya pola pikir yang positif, yang benar. Biarin, ya, saudara bangun. Saya berdoa, ini perlu didoakan. Katakan amin. Jangan cuma tahu, tapi harus didoakan. Karena kita tidak bisa lakukan kalau Tuhan tidak tolong kita. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yuk kita bangkit berdiri. Biarlah setiap hari kami mau merenungkan firman. Kami mau isi pikiran-pikiran yang benar, yang suci, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar dan patut dipuji. Kami mau pikirkan itu Tuhan. Mau pikirkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pengampunanmu, kesabaranmu ya Tuhan. Ini yang kami mau pikirkan supaya menjadi pola pikir yang benar ya Tuhan. Kami mau menaruh pikiran dan perasaan kami di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, yang rendah hati, yang murah hati, yang besar hati, yang baik hati. Kami rindu Tuhan punya masa depan yang terbaik. Kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu ingin ketemu Tuhan, bahkan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau rubah pola pikir kami Tuhan. Ampuni kalau kami selalu punya pola pikir yang salah, yang negatif, yang jahat. Sikap hati yang salah, yang jahat, ampuni kami. Kami mau punya sikap hati yang benar Tuhan. Karena sikap hati adalah bahasa hati kami Tuhan. Bahasa hati kami. Ya bagaimana ya Tuhan respon emosional kami. Bagaimana perilaku kami ketika kami menghadapi situasi yang tidak dapat kami kendalikan. Hari ini Bapa, kami minta anugerah-Mu yang besar seperti Ayub Tuhan. Ya Tuhan, bisa punya sikap hati yang benar ketika mengalami ya Tuhan goncangan. Tuhan, kami mau belajar, terus belajar, beri kami rendah hati, lemah lembut. Untuk kami mau belajar, berlatih, menerima koreksi ya Tuhan.
supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, makin tajam ya Tuhan dalam roh. Terima kasih Tuhan, beri kami karakter-Mu ya Tuhan, buah roh